Mari setiap kita yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan, mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, mengalami terobosan demi terobosan di dalam hadirat Tuhan, kita mau siapkan hati kita malam hari ini. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama deklarasikan Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau tinggikan nama Tuhan malam hari ini. Horabatakala rabayala rabaya shanda rababababaya rabayala rabaya she. Hirala rababababaya rabayara yererererere. Shandarala rababababaya rabayala rabaya se. Haleluya, haleluya. Kirabatakala rabayala rabaya shande. Kirababababaya rabayala rabaya she. Mari buka hati setiap kita untuk kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu. Kirabataka namayala rabababababaya rabaya se rala rabo ya shanda. Onamala rabaya se de 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 de. We open our hearts to you, Lord, karena hanya Kau yang kami rindukan, hadirat-Mu Tuhan, hanya hadir-Mu yang kami perlu Tuhan. Kirala rabataka namaya rabaya se, Lord Jesus, hadirlah di sini. Hati kami terbuka untuk Engkau malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya ketika ada hati anak-anak-Mu yang merindukan Tuhan, Engkau hadir. Engkau menjawab seruan hati kami. Engkau menjawab kerinduan kami. Engkau hadir memeluk setiap kami. Roh Kudus-Mu menjamah kami. Jangan ada satupun yang terlewati Tuhan. Biar setiap yang mengikuti live streaming malam hari ini merasakan jamahan Tuhan. Merasakan kembali kasih-Nya Tuhan. Merasakan kembali pelukan-Nya Tuhan. Merasakan kembali jamahan kuasa Roh-Mu. Oratakana bora shandara papa ya sed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 e. 'Cause we need you more than anything, Lord. Roh Kudus hadir di sini. Sedang bekerja. Mari sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Mari setiap saudara yang merindukan kuasa Roh Kudus menjamah hidupmu, naikkan pujian ini dengan segenap hatimu. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci.
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil. Kami percaya tiada yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada perkara yang begitu sukar buat Engkau Tuhan. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, kami percaya ada mujizat terjadi. Bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari saudaraku yang percaya Tuhan bekerja dalam hidupmu, angkat kedua tanganmu malam hari ini. Nyatakan imanmu bahwa tiada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Amin, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja. Bila Roh Allah, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita mau berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Kinamayala rabaya shanda rababa baba ya rabaya se. Kirala re ya bora bora la ya shande. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Aku percaya Kau Tuhan hadir di hidupku. Kau Tuhan pegang selalu tanganku, menuntunku. Horala raba baba ya raba ya shanda raba takala raba ya la raba ya she. Hirala rabo. Hinamata kala raba ya la raba ya shanda raba baba baba ya se. Haleluya. Oh haleluya. Immanuel, Immanuel. Kau Allah selalu sertaku. Kau Allah selalu sertaku. Takkan ku takut Tuhan. Kepada siapakah ku harus takut? Kau Tuhan menyertaiku. Kinamayala rabaya sera radada
shandara la raba baba baba ya raba ya sende de ya la re. God is with you, is always with you. Don't be afraid, oh. Jangan takut, sebab Tuhan sertamu. Dia selalu setia, Dia selalu menopang, Dia Bapamu. Kirala rabayala rayashe. Haleluya. Kami perlu Tuhan lebih dan terus lebih lagi, terus mengalir kuasa Roh Kudus. Ora takanambora la raba papa papa ya raba ya la raba ya la raba ya la raba ya la raba ya raba ya shanda raba papa 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 ya kina ba ya la raba papa papa ya ra ya la 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 ya ra ye. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, awasakan aliran kuasanya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup kami, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Biar Dia Tuhan sendiri yang menjamah, biar Dia Tuhan sendiri yang membasahi tanah hatimu, memberi engkau kekuatan yang baru, memberi engkau harapan yang baru. Hanya di dalam hadirat-Nya, hanya dalam kekuatan kuasa-Nya. Orabaya syanda rabaya se. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yes, terus mengalir, mengalir dan
pagi ini kita mau sembah Dia. Kita mau sembah Tuhan. Biar Dia sendiri yang menjamah Engkau, hadiratnya mengalir dalam hidupmu. Terus buka hatimu buat Tuhan. Mengalirlah di hidup saya, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan, biar Dia pulihkan engkau. Mengalirlah, mengalirlah, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hidup saya, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. Amin. Haleluya. More, more, Lord. Yes, I want you more. I want you more. Hinabayala rabayala re, yasererere, yarabo. Dia jamah senap hidupku, biar Dia jamah engkau dan ubahkan engkau jadi baru malam ini. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, amin. Ku jadi baru, oh Dia jamah setiap hidupku. Dia jamah setiap hidupku. Dia beri damai dan
lagi kita mau katakan dia jamah. Dia jamah, izinkan Tuhan menjamah hidupmu dan mengubahkan. Dia jamah, oh amin. Senang hidupku dan ada damai sejahtera yang mengalir di hatiku. Yesus jamah, ku jadi baru. Katakan dia jamah segenap hidupku. Angkat tanganmu saudara. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, Yesus jamah, ku jadi baru. Oh, He touch me, He touch me, He touch me. Oh, He touch me. He's so deep inside, and oh, the joy that floods my soul. Something happened, something happened, and now I know He touched me, He touched me, and made me whole. Angkat kedua tanganmu dan rasakan api Tuhan sedang membakar engkau malam hari ini. Ada beberapa di antara engkau Roh Kudus sedang jamah. Dia sedang pulihkan hatimu. Dia sedang pulihkan keadaanmu. Beberapa waktu ini api rohmu sedang padam. Tapi hari ini Roh Kudus sedang membakar engkau kembali. Dia sedang jamah hatimu. Dia sedang jamah hatimu. Dan biar api itu kembali bergelora malam hari ini. Rasakan api Tuhan sedang mengalir. Oh la rabaya da shiketela rababa baba baba ya la rabaya la rababa baba baba. Oh la rabaya da shiketela rababa baba baba baba. Oh ya la rababa baba. Haleluya. Haleluya. Jamahan Tuhan sedang terjadi malam ini. Tuhan sedang melawat umatnya. Oh ya la rabaya da shande. La rabaya da shande ya la rabo. Haleluya. Haleluya. Dia jamah, dia jamah, dia ubahkan hidup setiap kita. Kita dijadikan baru. Hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Terima, terima jamahan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Ola rabaya da sheketela rababa baba ya la raba. Ola rabaya da sheketela rababa baba ya la raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima
terima kasih Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan sungguh nyata pada malam hari ini. Kami percaya bahwa hidup kami diubahkan. Kami percaya bahwa Tuhan menyentuh setiap kedalaman hati setiap kami. Haleluya. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Pakai untuk alat kemuliaan nama-Mu. Biar siap apapun perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, itu semua berasal daripada Tuhan Yesus saja. Tutup bungkus tubuh jiwa kami dengan kuasa darah Yesus. Keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasihi, semua cover, tertutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Berkati kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Beri roh hikmat, wahyu, pengertian buat setiap kami Tuhan. Nyatakan rahasia-Mu, lawat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, apa kabar semua? Semua baik-baik saja saudara terkasih dalam Tuhan. Gak lama lagi lusa hari Jumat kita udah merayakan Jumat Agung. Jadi Bapak Ibu yang selama 14 hari kemarin, selama jam 12 malam yang terus setia berdoa, terus setia perjamuan kudus, saya percaya ini waktunya kita akan terima Passover breakthrough, kita akan terima terobosan di Paskah kali ini. Kita percaya bahwa ketika kita angkat perjamuan kudus, kita sedang mengakui tubuh dan darah Yesus dan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Artinya apa? Darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu, yang berkuasa mengalahkan maut, yang berkuasa mengalahkan kutuk dan sakit penyakit, hari ini selalu dan akan tetap selalu berkuasa buat hidup setiap kita. Darah Yesus tetap dan selalu berkuasa untuk setiap hidup kita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Saya sangat excited. Kita akan merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Kita sedang menanti-nantikan pekerjaan dahsyat tangan Tuhan atas setiap hidup kita. Malam hari ini Bapak Ibu, malam hari ini saya akan bagikan 5 terobosan yang akan kita terima di Passover. Jadi Bapak Ibu tangkap dengan iman, catat, deklarasikan dan percaya bahwa di Passover tahun ini, di hari Paskah, di hari Jumat Agung, di hari kebangkitan, kita terima 5 terobosan ini. Amin saudara. Ini adalah 5 poin yang Tuhan Yesus, yang Tuhan kita sudah lakukan terlebih dahulu. Dan seperti firman Tuhan katakan bahwa pekerjaan Tuhan dari dulu, sekarang dan selamanya tidak akan berubah. Karena firman Tuhan berkata, Dia Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang berjanji dan yang akan menggenapi. Tuhan yang membela Elia, Tuhan yang membela Musa, Tuhan yang membela Daud, Tuhan yang sama hari ini membela setiap kita. He is the God of Elijah, He is the God of David, He is the God of Moses, dan He will do it again. Dan Dia akan melakukannya lagi. He will do it the same. Dia akan melakukan hal yang sama, even greater, bahkan lebih besar dari kemuliaan yang terdahulu, bahkan lebih besar dari kemuliaan yang terjadi di masa lalu. Hari ini, di tahun ini, Tuhan akan melakukan kemuliaan yang jauh lebih besar dan jauh lebih dahsyat buat setiap kita yang percaya. Mari sama-sama katakan amin. Ya, lalu apa saja 5 terobosan yang akan kita terima di hari Passover ini? Kita akan bahas bersama-sama. Sebagian besar saya udah bahas ketika di kelas RTW, kelas pengajaran hari Senin minggu lalu. Tapi saya tuh hanya fokus di satu poinnya, itu tentang tulah yang Tuhan berikan kepada musuh-musuh kita. Tapi hari ini kita akan bahas 5 poin, 5 jenis terobosan yang akan kita terima kalau kita imani, kalau kita percaya, kalau kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, kalau kita mengimani kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, poin yang pertama ini saya sudah bahas, tapi saya akan ulang kembali untuk iman kita supaya bangkit kembali, supaya kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi terintimidasi. Poin yang pertama, catat baik-baik saudara, ini terobosan yang akan kita terima di Passover. Yang pertama, Tuhan mengalahkan dewa-dewa Mesir dan mempermalukan musuh-musuh kita. Ini terobosan yang akan kita terima. Buka Keluaran 11 ayat 9 sampai 10. Sudah siap Bapak Ibu, kita baca bersama-sama.
Keluaran 11 ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Saya sudah bahas di kelas RTW kenapa Tuhan bikin 10 tulah. Kenapa Tuhan membuat 10 tulah? Karena Tuhan sedang mempermalukan dewa-dewa Mesir. Ada air berubah jadi darah, ada lalpikat, ada es, ada bisul dan banyak sekali saudara. Kenapa Tuhan beri tulah 1, tulah 2 sampai tulah 10 kepada orang Mesir? Karena Tuhan sedang mempermalukan musuh-musuhnya. Dan kita percaya bahwa yang menjadi musuh Tuhan itu adalah musuh kita. Yang menjadi musuh kita itu adalah musuh Tuhan. Artinya terobosan yang pertama yang akan kita terima di Passover kali ini, Tuhan akan mempermalukan musuh-musuh kita. Tuhan akan menghukum musuh-musuh kita. Namun ada satu hal yang menarik yang tadi kita baca. Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun. Tuhan sengaja membuat Firaun gak mau melepaskan dulu bangsa Israel. Padahal Tuhan sudah memberikan tulah. Dari tulah 1 sampai tulah 9, Firaun tetap berkeras hati. Saudara, kalau hari ini engkau sedang mengalami posisi seperti bangsa Israel, jangan menyerah. Mungkin hari ini posisimu sedang di tulah ketiga. Maksudnya bukan kita yang kena tulah. Maksudnya kita sedang melihat musuh kita dihancurkan. Kita sedang melihat kuasa kegelapan dihancurkan. Itu baru tulah ketiga. Tuhan gak pernah bilang loh sama Musa, Tuhan gak akan pernah bilang nanti pokoknya 10 tulah, nanti tulah ke 10 baru kamu lepas. Tuhan cuma bilang ke Musa dan Harun, ayo lakuin ini, 1, ayo lakuin itu, 2, terus sampai 9 sampai 10 pamungkas, final battle-nya. Tuhan gak bilang secara gamblang loh dia bakal bikin final battle-nya itu di tulah ke 10. Tapi Musa dan Harun, bangsa Israel tetap sabar menunggu. Mereka udah senang tuh, wow orang Mesir dihukum, air berubah jadi darah. Ternyata baru tulah pertama, tulah kedua. Ternyata masih ada tulah ke-7, 8, 9, dan 10. Artinya hari ini kalau hidupmu sedang mengalami, wow kamu udah menang di dalam peperangan rohani. Lah kok musuh belum lepasin aku ya? Mungkin hari ini kau udah ngalamin, udah tahirin rumah, doa keliling, udah doa pelepasan. Tapi kok kayaknya Firaun dalam tanda kutip, musuh kok masih gak mau sih ngelepasin. Kayaknya musuh tuh keras kepala banget sih. Ternyata firman Tuhan bilang Firaun dikeraskan hatinya supaya apa? Mujizat yang diberikan semakin besar. Supaya Tuhan menunjukkan kemuliaannya semakin dahsyat. Hari ini jangan kita menyerah. Kalau kau sudah peperangan rohani, kau udah doa keliling, kau udah urapin rumahmu, kau mungkin udah perjamuan kudus setiap hari tapi belum melihat musuh-musuhmu dipermalukan. Percayalah mungkin posisimu hari ini masih di tulah kedua, kau melihat musuhmu dihancurkan. Mungkin posisimu kau hanya tulah ketiga. Tunggu sampai akhirnya the final battle, the last punch, pukulan terakhir Tuhan, tulah ke-10 diberikan kepada musuh kita dan kita menerima unlimited victory. Kita menerima kemenangan total, nomor postpone, nomor delay, tidak ada penundaan, tidak ada halangan lagi. Amin saudara. Deklarasikan bahwa ini bulan Tuhan akan mempermalukan musuh-musuhku. Ini bulan di mana Tuhan akan mengalahkan musuh-musuh kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih semangat saudara? Lanjut poin yang kedua. Apa terobosan? Yang kedua saudara. Tuhan membuat pemisahan di tanah Goshen. Nah, yang pertama terobosan yang kita terima, kita lihat nih musuh kita dihancurkan. Kita ngelihat nih musuh kita benar-benar kalah. Dan poin yang kedua, terobosan yang akan kita alami, Tuhan buat pemisahan. Dunia boleh krisis, anak-anak Tuhan tetap eksis. Guru saya selalu mengajarkan, dunia boleh bergoncang, tapi kita anak-anak Tuhan, kita dipisahkan dari dunia. Dunia boleh mengalami krisis, tapi kita akan tetap eksis. Kita buka firman Tuhan ya. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23.
Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, Goshen itu lokasinya masih dekat dengan Mesir, tapi Tuhan buat perbedaan. Hari ini terima terobosan yang kedua ketika kita claim praise over breakthrough, bahwa engkau dan saya, keluarga kita, semua yang berhubungan dengan hidup kita, kita akan tinggal di Goshen. Orang Mesir mengalami bencana, orang Mesir mengalami tulah, dia mengalami sakit penyakit, dia mengalami penghukuman Tuhan. Tapi orang Israel dia dipisahkan, tidak ada satu tulah pun, tidak ada satu penyakit sampar pun, tidak ada satu hewan apapun yang mengganggu bangsa Israel. Karena bangsa Israel memiliki perjanjian dengan Tuhan, bangsa Israel tinggal di tanah Goshen, bangsa Israel diselamatkan, dia dipisahkan, dia tidak menerima apa yang bangsa Mesir terima. Saudara, kita imani bahwa kita banyak dengar berita ya Bapak Ibu tentang demo, tentang banyak perang, berita yang mengerikan. Tapi percaya di Passover Breakthrough ini kita akan terima terobosan bahwa kita dan seluruh keluarga kita tinggal di Goshen. Deklarasikan bersama-sama, aku terima terobosan yang kedua, yaitu aku dan keluargaku tinggal di Goshen. Kami dipisahkan, kami dilindungi, kami aman, kami akan tetap naik tidak turun menjadi kepala bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, dan bukan hanya dipisahin loh tempatnya. Tuhan janji loh, di Passover ini Tuhan tunjukin loh. Kalau Bapak Ibu perhatiin dari tulah 1 sampai 9 itu ada berbicara tulah dari air jadi darah. Ada tulah yang berbicara hama, ada yang berbicara sakit penyakit, ada yang berbicara iklim, bencana kan hujan es Bapak Ibu. Artinya darah Yesus, artinya Passover komplit saudara, paket komplit. Ketika kita terima Passover celebration, hidup kita pertama yang tadi, kalau yang di Goshen ya, ngalamin kesembuhan. Orang bisul-bisul barah, kita gak kena bisul barah. Walaupun kita sakit, kita pasti sembuh karena darah Yesus. Ladang-ladang kita akan tetap aman, hama-hama Tuhan singkirkan. Bahkan iklim yang ekstrim, hujan bencana tidak bisa menyentuh kita. Bahkan kematian, sakit penyakit, apapun itu tidak bisa menyentuh kita karena kita ada di Goshen. Hari ini bukan di mana tempatmu, tapi dengan siapa engkau berada. Kalau kita berada dengan Tuhan, kalau kita berada dalam perjanjian Tuhan, walau kamu di tengah deru perang sekalipun, we are safe, kita aman. Walau di tengah kabar perang, di tengah kabar kelaparan, di tengah kabar yang mengerikan, kita aman. Tapi hari ini kalau engkau keadaanmu sedang aman, kita dalam Goshen, ayo kita jangan menjadi berdiam diri, tapi berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Kita minta belas kasihan, kemurahan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan buat setiap kita. Amin saudara. Selanjutnya yang ketiga, ketika final punch, ketika final battle, yaitu tulah ke-10. Itu yang kita sering deklarasi tiap malam di Keluaran 12 ayat 26 sampai 29 sampai 36. Di mana kita buka Keluaran 12 ayat 13 sampai 14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Darah itu. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat dari kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Saudara, ini yang terakhir. Maksudnya dari 10 tulah, ini yang terakhir yang benar-benar penuntasan. Tuhan minta bangsa Israel menyembelih anak domba jantan yang terbaik yang tidak bercacat celah, dan darahnya ditaruh di atas tiang pintu rumah. Dan ketika Tuhan menghukum Mesir dan Tuhan mematikan seluruh anak sulung daripada tanah Mesir, ketika malaikat Tuhan melihat tanda darah itu,
malaikat maut yang mau memusnahkan orang Mesir itu. Dia lihat tanda darah itu dan dia tidak memusnahkannya. Wow, inilah mujizat keselamatan saudara. Yang harusnya kita menerima maut, yang harusnya kita tidak diselamatkan. Tapi ada tanda darah Yesus di kening setiap kita. Ada tanda darah Yesus di kening setiap engkau. Di dalam rumah kita ada tanda darah Yesus. Sehingga tidak ada maut dan kebinasaan yang bisa menyentuh kita dan keluarga kita. Ini jaminan kemenangan, jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Bahwa keselamatan, kehidupan kekal menjadi bagian kita. Kalau ada tanda darah anak domba. Itu di perjanjian lama, tapi ketika kita sudah terima perjanjian darah Yesus. Kalau ada tanda darah Yesus di dalam hidup setiap kita, kita akan terima hidup dan hidup dalam kekekalan, hidup dalam kelimpahan. Tidak ada kebinasaan, tidak ada maut yang bisa menyentuh hidup kita. Amin saudara. Ini adalah breakthrough yang ketiga. Bahwa satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Bahwa kita menerima keselamatan kehidupan kekal. Inilah terobosan yang kita terima. Aktifkan kuasa darah Yesus hari-hari ini. Deklarasikan kuasa darah Yesus hari-hari ini. Buat hidup kita dan seluruh keluarga besar kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Deklarasikan. Ada tanda darah Yesus dalam hidupku dan dalam rumahku. Sehingga tidak ada maut, tidak ada kebinasaan yang bisa menyentuh hidup kami. Tetapi kami akan hidup dan tidak akan mati dan menceritakan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Yang keempat, apa sih breakthrough yang akan kita terima di Passover? Buka Keluaran 12 ayat 36. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Saudara, wow, ini benar-benar paket komplit terobosan yang Tuhan berikan di Passover. Udah kita diluputkan dari, udah musuh kita dihancurkan, kita di tanah Goshen diluputkan, udah kita terima keselamatan darah Yesus, kita juga diberi harta kekayaan berlimpah saudara. Orang Mesir bukan hanya ngelepasin bangsa Israel, tapi apa? Kasih harta benda yang terbaik buat bangsa Israel. Wow. Tuhan bilang Passover breakthrough yang keempat, kita akan terima terobosan finansial. Kita akan terima transfer kekayaan dari orang fasik. Orang-orang fasik akan bermurah hati. Dan ini firman Tuhan bilang loh. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Artinya Passover breakthrough, kita akan menjarah setiap harta kekayaan orang fasik yang menjadi bagian daripada orang benar. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Percaya di bulan ini akan ada tanda kemenangan daripada finansial kita. Hutang-hutang lunas, cicilan beres. Tuhan kasih kelimpahan, kita dan anak cucu kita tidak akan meminta-minta, tidak akan kekurangan, tidak akan kelaparan. Tapi kita akan kian lama kian kaya, menjadi amat sangat kaya dan memperkaya banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Ayo deklarasikan breakthrough yang keempat. Aku terima terobosan finansial, aku terima terobosan kekayaan, aku akan hidup berlimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yang terakhir yang kelima, breakthrough yang akan kita alami, kita buka lagi Keluaran 12 ayat 41 sampai 42. Sesudah lewat 430 tahun. Wow. Bapak Ibu, 430 tahun itu 4 abad loh. Belanda aja jajah Indonesia 350 tahun. 350 tahun ya kalau nggak salah, 3,5 abad Belanda itu jajah Indonesia. Betapa menderitanya. Ini Israel lebih dari itu. 430 tahun orang Israel ada di Mesir. Tapi lihat, ketika Passover terjadi, tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Malam itu dilanjutin kalau di bawahnya itu Keluaran 12, 41-42. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan sayangnya banget sama orang Israel loh Bapak Ibu. Cinta Tuhan tuh benar-benar dahsyat luar biasa Bapak Ibu. Saya kalau baca ini merinding, saya baca ini benar-benar wah Tuhan. Dan Tuhan sangat cinta buat setiap kita, kita Israel rohani. Semua kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, kita yang dahulu jauh menjadi dekat, kita dicangkokkan menjadi pohon. Yaitu pohon
yang Tuhan mau menjadi Yahudi, menjadi Israel rohani yang berhak menerima perjanjian Tuhan. Saudara, begitu sayangnya Tuhan buat bangsa Israel, begitu sayangnya Tuhan buat engkau dan saya. Dia lakukan segala macam hal supaya kita mendekat. He will do anything. Dia akan lakukan apapun juga asal engkau dan saya selamat. Asal engkau dan saya menerima kebahagiaan, sukacita melimpah. Wow. Saya ngerasa cinta Tuhan yang begitu kuat ketika saya bahas tentang 5 terobosan yang akan kita terima. Yang kelima, saudara, udah kita dikasih tadi harta benda, kekayaan melimpah. Tuhan nggak biarin kita pergi menang dengan tangan hampa. Dibikin tajir, bahasa gaulnya. Dibikin tajir melintir, Bapak Ibu. Udah dapat financial breakthrough, yang terakhir keluar dari Mesir. Bayangin Bapak Ibu, 430 tahun. Artinya sesuatu yang very old, yang sangat lama, yang benar-benar mendarah daging di hidup kita. Artinya apa sih, saudara? Tuhan mau buat hidup kita jadi baru. Kita keluar dari bloodline kita. Kita keluar dari kutuk keturunan kita. Kita keluar dari pola hidup yang lama. Dosa-dosa terikat kita. Kita keluar dari trauma masa lalu kita. Kita keluar dari kepahitan, kekecewaan kita. Kita keluar dari Mesir hidup kita. Dan kita masuk tanah perjanjian. Hari ini apa yang menjadi 430 tahun dalam hidupmu? Kegagalan yang berputar-putarkah? Kesedihan yang berputar-putar, keluarga yang gak bahagia, kutuk keturunan, whatever. Trauma, kepahitan, kecewa yang terus berulang udah sampai 4,5 abad. Seperti orang Israel, perbudakan Mesir. Hal-hal yang memperbudak kau apapun itu. Hari ini, breakthrough, terobosan yang akan Tuhan berikan di Passover. We will be free. Kita akan bebas. Kita akan keluar dari apapun yang sudah mendarah daging, yang sudah mengikat kita begitu lama, yang sudah memperbudak kita begitu lama. Amin, saudara. Tetap semangat, tetap semangat. Ayo deklarasikan. Passover breakthrough, saya dan keluarga saya keluar dari Mesir. Amin. Jadi kesimpulannya 5 poin. Kesimpulannya 5 poin. Yang pertama, Tuhan mempermalukan musuh-musuh kita, Tuhan menghancurkan musuh kita. Yang kedua, terobosannya apa? Tuhan memisahkan kita, kita di Goshen, kita luput dari semua mara bahaya, sakit penyakit, tulah, bentuk apapun, kita disembuhkan, kita dipulihkan. Yang ketiga adalah terobosan keselamatan, kita tidak mengalami kebinasaan, tapi kuasa darah Yesus membuat kita dan keluarga kita diselamatkan. Yang keempat, kita terima harta kekayaan orang fasik, terobosan finansial terjadi dalam hidup kita. Dan yang kelima, kita keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari old cycle, keluar dari bloodline kita, keluar dari kutuk keturunan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. Angkat tanganmu, saudara. Angkat tanganmu. Ayo kita klaim. Kita klaim 5 Passover breakthrough ini untuk jadi genap tuntas. Semua deklarasi di rumah. Ayo semua aktif deklarasi. Perkatakan yang tadi, 5 breakthrough tadi, perkatakan itu, saudara. Tuhan jamaah yang di rumah-rumah, Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah. Breakthrough is coming. Terobosan itu datang. Saya mau semua aktif deklarasi di rumah. Karena lawatan Tuhan, kairos Tuhan sedang datang. Oh, breakthrough is coming. Oh, ya la rabayada shande. Haleluya, haleluya. Tangkap dengan iman. Dalam nama Yesus kami terima terobosan. Kami terima Passover breakthrough. Kami terima 5 terobosan di Passover ini, Tuhan. Bahwa kami akan melihat musuh-musuh kami dihancurkan. Kami melihat musuh-musuh kami dipermalukan. Kami akan dan keluarga kami tinggal di tanah Goshen. Kami aman. Kami dipulihkan. Kami disembuhkan. Oh, kami dan keluarga kami terima keselamatan, Tuhan. Satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan dan bertobat. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami setia sampai garis akhir. Kami tetap mempercayai, memegang iman kami, Tuhan. Dan kami terima, Tuhan, harta kekayaan orang fasik. Kami terima terobosan finansial. Kami tidak akan kekurangan, tapi kami kian lama kian kaya, menjadi amat sangat kaya dan memperkaya banyak orang. Dan yang terakhir, kami keluar dari semua perbudakan dalam hidup kami. Kami keluar dari bloodline, dari kutuk keturunan, dari ikatan-ikatan dosa, ikatan daging kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua tangan-tangan yang terangkat, terima
1, 2, 3. Receive it in the name of Jesus. Terima di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan dengan kuasa darah Yesus jadi genap tuntas dalam hidup kami. Kami terima semua daripada Tuhan. Kami tolak kebas, serangan balik, tuntutan Tuhan, intimidasi dalam bentuk apapun. Aku hanya hamba yang tidak berguna menjalankan perintah Tuhanku Yeshua Hamasiah. Sembunyikan hamba di balik salib Kristus. Saya perkenanan saya anugerah Tuhan. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, agenda Tuhan yang terjadi atas setiap hidup kami dan keluarga kami. Kami terus naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Kami dari sisi keluarga kami melayani Tuhan. Kami memberkati banyak jiwa. Kami menjadi kesukaan Tuhan, menerima perkenanan Tuhan hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi genap, tuntas. Amin, 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 amin. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Sikara besi nama ya Rabbah. Sikara nama laba-laba nama ya Rabbah kadabada. Bapa, kami mengucapkan syukur buat kasih anugerah-Mu Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami percaya Tuhan sebab firman-Mu iya dan amin. Dan apa yang sudah Kau tetapkan tidak pernah bisa akan dihapus. Kami percaya kalau Tuhan mengingatkan ketika menjelang Paskah ini Tuhan, di mana kami percaya apa yang sudah Engkau nyatakan itu adalah tanda-tanda bagi kami semua yang hidup di akhir zaman, untuk kami masuk dalam tanah perjanjian. Bagaimana kami percaya Tuhan apa yang sudah terjadi, kami percaya Tuhan, dan kami akan alami semua seperti janji-Mu, terobosan, bahkan kekayaan orang-orang fasik akan berpindah kepada kami, memenuhi perbendaharaan kami seperti janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat membalikan keadaan, sebab kami tahu semua sudah menjadi satu ketetapan sampai selamanya, dan sudah ditebus dengan darah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih buat firman Tuhan, biar ini jadi kekuatan buat kami, buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya kami boleh bangkit Tuhan, dan kami boleh melakukan terus Tuhan apa yang menjadi janji Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berkati terus pakai dengan dahsyat, dengan hikmat, rahasia firman Tuhan, kekuatan, mujizat dalam pelayanan, dan Tuhan menyertainya. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh umat jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, kami terus Tuhan akan dikuatkan lewat firman-Nya. Terpujilah nama-Mu sampai selamanya, dalam nama Yesus. Haleluya, amin.